Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januri Pali Kirom dengan NIM 2205176069. Di sini saya akan menjelaskan terkait branch, push, pull, dan patch pada GitHub. Mungkin sebelum itu, kita akan buat akun GitHub terlebih dahulu buat yang belum buat. Jadi di sini kita langsung aja ke websitenya. Nanti nanti mungkin teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu untuk GitHub, dan di sini saya sudah membuat akun GitHub. Jadi setelah sudah membuat akun, teman-teman bisa membuat folder bebas mau di mana aja, bisa di data D, bisa di C, tapi untuk kali ini saya buatnya di sini di desktop aja. Jadi saya bikin folder dulu. Tugas aku misalkan. Oke, setelah kita membuat folder, kita klik kanan untuk membukanya lewat Git Bash ini. Oke, ini adalah tampilan dari Git Bash itu sendiri. Bentukannya seperti kayak CMD atau kayak terminal gitu. Jadi kita ngetik git init dulu untuk awalnya. Oke, ini terlihat empty git repository. Artinya apa? Sebelum itu git init ini berfungsi mengubah file kita menjadi repository. Mungkin teman-teman belum tahu repository itu apa. Repository itu nama lain folder di GitHub. Oke, setelah kita mengetik git init, kita mengetik kode dan titik. Kenapa begitu? Untuk memasukkan ke dalam VS Code. Oke, di sini sudah terlihat VS Code-nya, dan kita buat HTML dulu, index.html. Oke, di sini karena kita sudah buat index.html, teman-teman bisa menggunakan terminal dari sini juga, tapi bisa juga menggunakan dari Git Bash itu sendiri. Karena di sini saya akan membuatnya dengan Git Bash. Di sini saya menggunakan Git Bash sebagai terminalnya. Bisa juga menggunakan dari VS Code. Untuk itu kita awalnya mengetik git status. Nah, di sini ada tanda merah yang berarti itu dia belum tersimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Jika mengetikkan git add titik. Git add titik ini untuk menyimpan. Tuh. Dan untuk menyimpan langkah-langkahnya, kita menggunakan commit. Git commit min m simpan 1. Oke, jadi sudah tersimpan. Sekarang kita isi HTML-nya dulu. Oke, setelah kita mengisi HTML-nya, kita ke git status di Git Bash. Nah, ini ada tanda M yang artinya modified, berarti ada pengerjaan di index HTML-nya ini. Nah, untuk menghilangkan modified ini, kita harus ke Git Bash lagi, dan kita mengetik git commit min m buka kurung simpan 2. Oke. Jadi sudah tersimpan untuk pengerjaan ini. Ya, itu sudah tersimpan ke pengerjaan ini. Mungkin teman-teman bertanya, bedanya dengan git add itu apa? Kalau git add itu untuk menyimpan file seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Sedangkan untuk commit ini menyimpan langkah pengerjaannya. Seperti itu. Oke, setelah sudah, mungkin teman-teman mau melihat histori pengerjaannya.
yaitu teman-teman buka kembali ke Git base ini dan teman-teman mengetik git log. Tuh, jadi sudah terlihat di sini. Setelah mengetik git log, teman-teman bisa melihat tuh ada simpan 1, simpan 2. Jadi jamnya juga terlihat, namanya juga terlihat, emailnya juga terlihat seperti itu. Oke, setelah teman-teman sudah git log, selanjutnya kita akan melakukan branch atau percabangan. Branch ini berguna untuk teman-teman yang suka kerja kelompok. Jadi misalkan teman-teman punya satu kelompok itu 3 orang. Misalkan satunya ngerjain HTML, satunya ngerjain JavaScript, satunya juga kerjain CSS-nya. Dan itu bisa. Oke, untuk branch dan percabangan itu sendiri, teman-teman kembali ke Git base ini, teman-teman mengetik git branch. Oke, di sini sudah terlihat masker. Masker itu berarti yang utamanya. Terus misalkan teman-teman ingin nambahin pengerjaan lagi, misalkan teman-teman pengen nambahin CSS, kita tambahin dulu CSS-nya di sini. Misalkan style.css. Oke, ini style.css-nya sudah. Nah, otomatis kan new. Berarti dia sudah tersimpan. Dan teman-teman kembali ke git branch. Teman-teman ke git branch style css. Artinya teman-teman menambahkan ada style css-nya. Tadi kan masker dan ini sudah css. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman untuk git add untuk menyimpan file css tadi, dan juga git commit. Jadi sudah tersimpan. Tuh, hilang sudah tandanya. Berarti sudah tersimpan ya. Dan teman-teman misalkan pengen switch ke CSS, tadi kan ini kan ke masker nih, sekarang teman-teman pengen pindah ke CSS, teman-teman tinggal git switch style CSS. Yo, switch to branch CSS. Dan ini style CSS-nya kecoret. Untuk mengubah kembali ke branch default, yaitu masker, caranya teman-teman git checkout masker, yang berarti itu kembali ke masker. Tuh, tadi ini kan style CSS dan ini kembali ke masker. Selanjutnya mungkin kita akan menggabungkan pengerjaan itu dengan merge. Kita gabungkan, yaitu dengan cara git merge style CSS. Oke, berarti tadi yang terhapus itu udah tergabung sebetulnya. Terus mungkin teman-teman ingin melihat grafik dari branch tadi, yaitu kita harus ngetik dengan isi yang seperti ini, git log dan bisa terlihat di source controlnya VS Code tuh, simpan 1, simpan 2, dan simpan 3. Oke, dan itu bisa dipublish juga. Oke, kita kembali ke git base-nya. Jadi sudah selesai untuk branch-nya. Sekarang ke push dan pull. Untuk melakukan push dan pull pada GitHub, kita harus menghubungkan antara GitHub lokal yang di sini, ini GitHub lokal kita bisa bilang, ke GitHub yang di web, yang di komputer, yaitu dengan repository. Bagaimana caranya? Kita create repository dulu. Ini nggak usah dicentang apa-apa, sudah langsung. Nah, setelah sudah, teman-teman nanti akan terlihat, setelah sudah nanti teman-teman akan mendapatkan ini. Terus teman-teman copy pada bagian yang ini, git add remote origin bla bla bla.
teman-teman copy dan masuk ke teman-teman masuk ke git bash. Oke, mungkin teman-teman sudah copy yang ini. Oke, jika teman-teman sudah copy yang git remote at origin, sekarang teman-teman copy yang di bawahnya, git push origin main. Tapi kita nggak usah main. Kenapa nggak main? Karena di sini kita pakainya master. Jadi ini kita copy aja baru kita paste. Tuh, git push origin baru teman-teman tambah master. Oke, kita tunggu saja dan sudah new branch master. Ini memang agak lama. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi teman-teman tunggu saja. Jadi jika sudah, teman-teman nanti akan terupload hasilnya. Kita refresh. Tuh, setelah kita refresh kembali, kita lihat ini yang kita kerjakan di dashboard, index.html, style css sudah terupload di GitHub teman-teman. Kita lihat dulu tuh, tugas git. Jadi file yang teman-teman buat tadi di VS Code sudah terupload di GitHub-nya. Dan teman-teman mungkin sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara pull, yaitu mengambil folder dari GitHub ke GitHub lokal ke komputer kita. Jadi kita add file dulu di sini, create new file. Terus di sini kita filenya pakai JavaScript aja ya, JavaScript. Ini nanti aja diisi. Terus kita commit dulu. Oke, sudah di sini ada janu.js. Terus kita buka git bash. Kita ketik git pull. Oke. Ini filenya sudah terkirim. Tuh, ada 1+, berarti ada 1 file yang tertambah di git lokal kita. Janu sudah masuk juga di VS Code-nya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan penjelasan terkait fetch. Fetch ini sama seperti dengan pull, cuman yang membedakan fetch ini hanya mengambil commit-nya saja. Jadi kita kembali ke GitHub ini. Kita create new file lagi. Mungkin txt kali ya. Jangan buat txt. Kita pakai txt aja. Mungkin kita bisa isi dulu untuk membuktikan bahwa bisa. Oke, sekarang kita di GitHub ada 4 file, yaitu index.html, Django.js, terus Django.txt, dan style CSS sendiri. Terus kita kembali membuka git bash dan ketik git fetch. Git fetch dan masukin kode git log yang tadi. Jadi kita git fetch, terus masukin git log yang di atas tadi. Git log ini. Setelah sudah, kita kembali ke VS Code dan kita buka source control-nya. Tuh, jadi source control-nya ada nih, janu.txt. Jadi dia tidak mengambil isi filenya, tapi dia mengambil commit-nya saja. Filenya tidak ada, tetapi untuk commit untuk history pengerjaannya terlihat seperti itu. Dan jangan lupa untuk kita git add untuk menyimpan file dan juga git commit. Oke, karena di sini kita lihat di sini, karena saya menggunakan git commit, kita harus
git pull dulu untuk mengambil file txtkg ke VS Code, baru kita bisa melakukan git commit. Oke, di sini tertulis saya menggunakan git commit untuk simpan yang keempat itu tidak bisa karena di file txt saya ada isinya. Jadi untuk kita menyimpan itu kita harus pull dulu, pull yang seperti di atas ini, git pull. Jadi kita harus mengambil data yang dari git online ini ke git lokal. Jadi kita langsung saja ke yang terakhir, bagaimana cara melihat grafik di GitHub. Kalau di VS Code kan untuk grafiknya sudah bisa terlihat seperti ini tadi yang saya kasih lihat, ada 3 langkah. Nah, untuk itu kita ke masker. Ini ke masker, terus kita ketik bisa part 1, bebas ya teman-teman mau ngetik apa. Saya ngetik di sini part 1. Jadi create branch from master part 1. Nah, terus teman-teman bisa tambah lagi part 2. Teman-teman bisa menambahkan sebebasnya mau berapa. Di sini saya menggunakannya 2 aja. Oke, setelah sudah teman-teman klik yang part 1, klik yang part 1, terus kita add file, create new file, dan kita kasih judul grafik 1. Grafik 1 kita simpan ke commit, terus kita ke part 2 dan kita add juga grafik 2. Kita create new file, kita ketik grafik 2, kita commit, save. Oke, setelah sudah kita kembali ke masker. Nah, di sini tuh ada compare and pull request dari part 1 maupun part 2. Kita harus ngerjainnya dari urutan yang dari atas dulu, yang part 1 berarti. Kita tekan compare and pull request, create pull request, terus teman-teman merge pull request paling bawah ini, confirm. Oke, yang pertama berarti sudah, kita kembali ke kode, terus kita karena sudah di masker kita lanjut ke yang kedua. Sistemnya juga sama, create pull request dan merge pull request, tapi lagi loading. Nah, kita confirm. Oke, setelah sudah, teman-teman ke insight dan teman-teman ke netport, dan terlihat di sini tuh, ini ada part 1 create, ini ada part 2, dan ini masker. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait penggunaan push, pull, branch, dan fetch dalam GitHub. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.